Kerjasama antara Cina dengan ASEAN sudah berlangsung kurang lebih 30 tahun lamanya. Selama itu pula, ASEAN menunjukkan peran pentingnya di mata Cina. Lalu apa yang membuat ASEAN menjadi mitra yang sangat penting bagi negara dengan julukan tirai bambu tersebut? Para Menteri Luar Negeri ASEAN bertemu Direktur Komisi Pusat Urusan Luar Negeri atau CFAC Partai Komunis Cina Wang Yi, Kamis 13 Juli 2023 di Jakarta. Pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN atau AMM 2023. Kehadiran Wang Yi bisa dibilang merupakan bentuk keseriusan Cina terhadap ASEAN. Dalam struktur politik Cina, Direktur CFAC lebih tinggi dibandingkan Menlu. Direktur CFAC melapor ke Presiden Cina dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Cina, sementara Menlu Cina melapor ke Direktur CFAC. Dalam sambutannya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan harapannya terkait hubungan Cina dan ASEAN. For our relation to grow stronger, we must work harder. We want China to be a staunch ASEAN partner in maintaining an open and inclusive regional architecture. Only through this, we can attain win-win cooperation for the sake of common peace, stability, and prosperity in the Indo-Pacific. Menurut pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, ASEAN adalah salah satu poros kekuatan ekonomi dunia. Dari jumlah penduduk, lebih dari 600 juta jiwa tinggal di wilayah ASEAN. Belum lagi beragam sumber daya alam serta posisi geografis yang strategis. Tak heran, negara-negara seperti Cina dan Amerika Serikat serius merangkul ASEAN sebagai mitra. Hikmahanto menyebut ada sejumlah faktor yang membuat ASEAN menarik di mata Cina. ASEAN itu secara market besar, karena apa? Penduduk terbesar ketiga di dunia itu adanya di ASEAN. Dikombinasi semua ya, 660 juta, mungkin lebih dari itu. Kedua, secara ekonomi, ASEAN itu juga termasuk, kalau saya tidak salah, 7 terbesar di dunia. Dan kelas menengahnya terus membengkak. Ketiga, banyak negara-negara ASEAN masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dan teknologi tinggi. Dan yang keempat, bagi Cina, negara ASEAN itu bagus juga untuk penyerapan tenaga kerja dari Cina. Karena kita tahu penduduk Cina itu 1,4 miliar. Ya, 1,4 miliar, sementara angkatan kerjanya itu 780 juta. Mungkin tidak bisa terserap semua di Cina. Jika kita melihat neraca perdagangan, ASEAN merupakan salah satu mitra perdagangan terbesar Cina. Dalam kurun waktu 2018 hingga 2022, ASEAN menempati peringkat pertama mitra dagang terbesar Cina dengan total perdagangan 975,3 juta dolar AS di tahun 2022, mengalahkan Uni Eropa yang berjumlah 847,3 juta dolar AS dan Amerika Serikat 759,4 juta dolar AS. Selain itu, arus investasi dari Cina ke ASEAN juga terus mengalir kencang. Data ASEANstat.org mencatat, sejak tahun 2016 hingga 2020, total investasi Cina mencapai 57,4 miliar dolar AS. Wujud investasi Cina di negara-negara ASEAN paling terlihat pada proyek-proyek inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI, yaitu pembangunan infrastruktur transportasi umum. Contohnya adalah pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung di Indonesia, serta jalan tol di Laos dan Kamboja. Meski hubungan perdagangan Cina dengan ASEAN sangat baik, namun masih ada masalah keamanan kawasan. Salah satunya terkait isu di Laut Cina Selatan, yang hingga saat ini belum ada kesepakatan antara Cina dengan ASEAN, meski telah melakukan perundingan selama 17 tahun. 4 negara ASEAN yakni Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam plus Taiwan terlibat sengketa klaim atas perairan Laut Cina Selatan dengan Cina. Beberapa masalah yang terjadi antara lain insiden perobosan batas laut antara kapal-kapal Cina dan kapal-kapal dari negara-negara ASEAN, serta pembangunan pulau buatan Cina yang dilengkapi fasilitas militer. Hal ini dikhawatirkan menjadi upaya militerisasi Cina di wilayah tersebut. Oleh karena itu, ASEAN menekankan pentingnya menghindari militerisasi di perairan tersebut. Terkait hal ini, dosen program studi Cina Universitas Indonesia, Tuti Nurmutia menyebut, negara-negara ASEAN juga mesti mewaspadai peningkatan aktivitas militer Cina, terutama di Laut Cina Selatan, apalagi di tengah memanasnya hubungan Cina dan Taiwan. Kewaspadaan itu tetap harus dijaga ya, baik oleh para anggota ASEAN secara individu maupun ASEAN sebagai komunitas. Dari sini saya kira ASEAN
harus meningkatkan bargaining position-nya dengan RRT. Kalau dia sudah bisa menjadi mitra dagang yang begitu kuat, maka dia juga harus punya kemampuan untuk mengarahkan ya, atau memberikan bargaining posisi tawar yang cukup baik bagi RRT untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya kekerasan seperti itu. ASEAN terbukti memiliki peran penting bagi Cina, baik di bidang kerjasama ekonomi, hubungan diplomatik, maupun kolaborasi multilateral. Hal ini tentunya baik untuk meningkatkan posisi tawar ASEAN tidak hanya kepada Cina, namun juga kepada dunia.